Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manusia, aku Jax dan podcast ini datang lagi meskipun podcast ini adalah sampah. Tapi tenang, sampahnya bukan sembarangan sampah. Ini sampah yang bisa didaur ulang, yang dimana bisa bermanfaat sewaktu-waktu untuk kalian. So, apa kabar para manusia? Dan selamat datang di podcastku lagi. Kali ini aku ingin milih tema pada solo podcastku yang kali ini nih tentang spiritual bukanlah hal yang kuno. Ya, sedikit seriusnya pentingnya spiritual. Gini. Pernah nggak ngerasa ada yang kurang dalam hidup kita? Atau mungkin kita selalu mencari makna yang lebih dalam dari sekedar rutinitas kita sehari-hari. Jika iya, you're not alone. Ada aku juga. Ada orang-orang yang lain yang di luar sana juga seperti kalian. Kamu tidak sendirian. Banyak anak muda seperti kita-kita nih yang mulai tertarik dengan spiritualitas. Namun seringkali spiritualitas ini dikaitkan dengan hal-hal yang kuno atau terlalu serius. Padahal spiritualitas bisa menjadi teman perjalanan kita dalam menemukan diri sendiri dan menjalani hidup dengan lebih bahagia. Dan gak sedikit juga yang menyamakan antara spiritualitas dan agama. Memang agak mirip sih, cuman kayak berbeda aja. Mari kita bedah lebih dalam perbedaan antara spiritualitas dan agama. Kita sudah benar untuk spiritualitas memiliki karakteristik yang lebih personal dan luas dibandingkan agama. Contoh nih, personal ya. Spiritualitas itu suatu perjalanan pribadi yang menemukan makna, tujuan, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ini bisa berupa Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang lebih tinggi lainnya. Spiritualitas juga berhubungan dengan pengalaman. Spiritualitas lebih menekankan pada pengalaman pribadi dan intuisi daripada dogma atau aturan yang kaku untuk pengalaman. Spiritualitas itu fleksibel. Tidak ada satu definisi universal tentang spiritualitas. Setiap individu dapat mendefinisikan spiritualitas dengan cara yang unik dan sesuai dengan keyakinannya. Luas. Spiritualitas mencakup berbagai aspek kehidupan seperti meditasi, yoga, seni, musik, dan hubungan dengan alam. Itu juga termasuk spiritualitas. Dan tujuan utama spiritualitas adalah mencapai pertumbuhan pribadi, kedamaian batin, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia. Itu spiritualitas. Sedangkan agama sering berhubungan dengan institusional. Agama biasanya memiliki struktur organisasi, ritual, dan ajaran yang telah ditetapkan. Dan nggak sedikit juga agama dikaitkan dengan dogma yang seringkali memiliki dogma atau keyakinan yang harus dianut oleh para penganutnya. Dan tidak sedikit juga agama itu memiliki komunitas. Agama menciptakan komunitas yang kuat di mana para penganutnya sering mendukung dan berbagi nilai-nilai yang sama. Tujuan agama bervariasi.
tetapi umumnya mencakup hubungan dengan Tuhan, keselamatan, dan kehidupan setelah kematian. Itu agama, dan itu perbedaan antara agama dan spiritualitas. Yang perlu kita ketahui, nggak semuanya spiritualitas dan agama itu bisa disamakan. Keduanya adalah konsep yang saling terkait namun berbeda. Spiritualitas menawarkan ruang yang lebih luas untuk dieksplorasi oleh pribadi masing-masing. Sementara agama memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur. Pilihan untuk mengikuti salah satu atau keduanya tergantung pada kebutuhan dan preferensi individunya. Itu tadi untuk perbedaan spiritualitas dan agama. Dan khususnya aku dan umumnya beberapa temanku yang kita sering sharing bersama ngopi-ngopi memiliki bantahan yang sama, anggapan yang sama, bahwasanya spiritualitas itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Itu kami bantah. Atau bukan hal yang gaib, lebih ke supranatural. Nah, sedangkan spiritualitas ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sederhana. Mari kita bahas tentang anggapan yang sering kali muncul ini. Anggapan bahwasanya spiritualitas selalu berkaitan dengan hal-hal yang gaib atau supranatural. Itu menurut saya, ini koreksi jika salah. Mungkin kalian juga beranggapan seperti saya, bahwasanya spiritualitas jika dikaitkan dengan hal-hal yang gaib dan supranatural, itu adalah sebuah kesalahpahaman yang cukup umum. Seringkali kita menghubungkan spiritualitas dengan hal-hal yang mistis, seperti melihat hantu, berkomunikasi dengan roh, atau memiliki kekuatan yang supranatural. Padahal, spiritualitas itu bisa jauh lebih sederhana dan mendasar dari itu. Spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari contohnya. Spiritualitas sebenarnya adalah tentang koneksi-koneksi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti love yourself, mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri apa adanya, menghargai kekuatan dan kelemahan kita sendiri, serta belajar untuk mencintai diri kita sendiri. And then berhubungan dengan alam. Menghabiskan waktu di alam seperti berjalan-jalan di taman atau berkebun dapat membantu kita merasa lebih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu alam semesta. Itu juga aktivitas spiritual kita. Yang ketiga ada berlatih kesadaran melalui meditasi atau mindfulness. Kita dapat melatih diri untuk menjadi lebih hadir di saat ini dan mengurangi stres kita. Dan yang keempat, melakukan tindakan kebaikan, membantu orang lain, baik itu melalui sukarela atau tindakan kecil sehari-hari, dapat memberikan rasa kepuasan dan makna hidup. Itu sudah termasuk di spiritualitas. Yang terakhir ada menghargai keindahan, menikmati seni, musik, atau keindahan alam, dapat menginspirasi kita dan membawa kedamaian batin. Itu spiritualitas. Yang pertama, ada menerima diri sendiri. Love yourself, berhubungan dengan alam, berlatih kesadaran, melakukan tindakan kebaikan, menghargai keindahan. Itu praktik spiritual yang sederhana. Atau bisa lebih disederhanakan lagi,
Yaitu yang pertama ada bersyukur. Dengan bersyukur, kita berterima kasih, atau kita mensyukuri setiap hari yang bisa kita syukuri, itu dapat membantu kita untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Jika kita termindset kurang bersyukur, pola pikir kita akan berantakan pastinya. Hal-hal negatif akan selalu ada di dalam hidup kita. Yang kedua ada berlatih empati, mencoba memahami perspektif orang lain dapat memperkuat hubungan kita dengan sesama. Coba kita mendengarkan perspektif orang lain, pendapat orang lain, kita terima dengan lapang dada. Itu bisa memperkuat hubungan kita dengan sesama. Itu juga praktik spiritual yang sangat sederhana. Atau membaca buku atau artikel yang menginspirasi, membaca tentang filsafat, psikologi, atau spiritualitas dapat memperluas wawasan kita. Itu juga praktik spiritualitas yang sangat sederhana. Pertanyaannya, kapan kita terakhir mengunjungi perpustakaan? Kapan kita kapan kita terakhir membuka buku kita? Yang terakhir, ada menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai. Hubungan yang baik dengan orang lain adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar. Itulah adalah beberapa praktik spiritualitas yang sangat sederhana. Kita semua bisa untuk melaksanakannya, bisa mempraktikkannya. Kenapa tidak? Singkatnya, spiritualitas itu tidak harus selalu melibatkan hal-hal yang mistis dan supranatural. Ini bisa menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita dan dapat dipraktikkan dengan cara sederhana dan mudah. Yang penting adalah bagaimana kita menemukan cara yang paling sesuai dengan diri kita sendiri untuk merasa lebih terhubung dan bermakna. Itu untuk bantahan anggapan bahwa spiritualitas itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang mistis. Ternyata lebih luas. Next, ada pembahasan mengapa spiritualitas itu relevan untuk semua usia, termasuk anak muda, kayak kita. Relevansi spiritualitas untuk semua usia, termasuk anak muda. Saya contohnya, seringkali kita mengasosiasikan spiritualitas dengan orang dewasa atau kelompok usia tertentu. Padahal, spiritualitas adalah kebutuhan dasar manusia yang muncul sejak dini. Berikut ini akan saya sebutkan beberapa alasan mengapa spiritualitas itu relevan untuk semua manusia, termasuk anak muda. Contoh, spiritualitas identik dengan pencarian makna. Bagi anak-anak maupun orang dewasa, memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia yang sangat amat besar ini dan tempat mereka di dalamnya. Spiritualitas membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hidup, kematian, dan tujuan hidup. Yang kedua ada perkembangan emosional. Spiritualitas membantu anak-anak dan remaja dalam memahami dan mengelola emosi mereka. Melalui meditasi atau kegiatan spiritual lainnya, mereka dapat belajar untuk lebih tenang dan fokus. Yang ketiga, ada membangun nilai-nilai. Spiritualitas membantu menanamkan nilai-nilai positif seperti kebaikan, kasih sayang, dan toleransi. Nilai-nilai ini menjadi pondasi sebagai perkembangan karakter yang baik. Ya,
Ini yang paling inti sih. Mungkin semua orang menjalani eh, spiritualitas ya terkadang semata-mata hanya untuk menemukan kedamaian batin. Ya dimana kita di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, spiritualitas menawarkan cara untuk menemukan kedamaian batin dan mengurangi stres. Spiritualitas bukanlah sesuatu yang hanya untuk orang dewasa. Pada intinya itu, anak-anak maupun remaja juga memiliki kebutuhan spiritualitas yang sama pentingnya. Dengan menanamkan nilai-nilai spiritual sejak dini, kita dapat membantu mereka tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan lebih bahagia. Mungkin kita beberapa kali mau melakukan praktik spiritualitas tanpa kita sadari, karena kita salah mendefinisikan spiritualitas tersebut. Itu dari saya tentang spiritualitas. Sudahlah, nggak usah berpikir buang jauh-jauh tentang spiritualitas, itu hal yang kuno. Spiritualitas itu yang terhubung dengan hal-hal yang mistis atau supranatural. Spiritualitas itu cuman buat orang-orang yang sudah dewasa. Buang jauh-jauh. Dan tetap semangat, semoga berkah dan manfaat. Jax Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.